Mau lagi? Mau lagi? Boleh dulu. Setelah ini Pak Saud akan memberikan sesuatu. Lihat nih, di depan ada sesuatu nih. Nah, apakah sesuatu itu? Kita akan lihat. Mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada Bapak Saud Siregar. Terima kasih Pak Hari yang luar biasa. Selamat kali. Coba katakan, hai sahabat. Pak Saud telah memberikan baik konsep maupun praktek dari pagi hari ini. Tunjukkan dirimu pemimpin, kasih masukan. Semua bebas bertanya. Nanti kalau bertanya atau menjelaskan, sebutkan nama, karena panitia akan mencatat ya. Yang paling nanti tepat jawabannya kita kasih hadiah yang luar biasa. Coba katakan, hai sahabat. Bukan masalah hadiahnya, tapi tanggung jawabmu sebagai pemimpin. Kasih masukan untuk membangun tim kita, perusahaan kita. Baik teman-temanku, saya sudah kasih materi dari pagi sampai siang ini. Saya ingin banyak bertanya atau kasih masukan atau menjelaskan kembali apa materi yang saya berikan. Karena kita pemimpin wajib memberikan materi, memberikan masukan, dan juga apa yang mau nanti ditekankan kepada tim. Oke, 3, 2, 1, boleh tunjuk tangan yang memberikan masukan. Silakan. Ibu Sari, kita kasih Ibu Sari dulu, silakan. Bapak Ibu. Masukan nih. Ya, Kan dari materi tadi. termasuk juga materi ya, materi ya, untuk diterapkan. Oke. Jadi dari materi yang tadi disampaikan, saya Sari dari HRD, saya mewakili Ibu Sari, kelompok 2. Kelompok HH atau alias AKA ibadah. Tahu orang ibadah semua nih Pak. Ya, kata ibadah. Iya. Baik, silakan Ibu Sari. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki spiritual yang kuat. Spiritual. Jadi kita harus memiliki hubungan yang dekat sama Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu nothing, nggak akan berhasil. Sebab kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, pekerjaan yang kita lakukan itu kan membuat kita lelah. Tapi kalau kita hidup mengimani dengan bersama Tuhan, maka segala sesuatunya itu menjadi akan lebih mudah dan kita terus bisa lebih banyak bersyukur sehingga kita tidak akan menjadi cepat lelah dan cepat tua. Kalau ubanan udah pasti ya, karena di zaman Gorbobek ini kalau kerja tadinya yang kurus bisa jadi gemuk, tadinya yang rambutnya hitam bisa jadi putih. Terus yang kedua, untuk menjadi pemimpin yang benar itu kita harus memiliki hati yang tulus. Jadi bukan karena imbalan seperti itu. Jadi kita harus memimpin anak buah kita itu dengan hati yang tulus. Karena dampaknya juga akan ke kita. Sebab kalau kita mempercayakan satu kerjaan kepada dia, ada kita nggak ada kita pun semua operasional bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu kan. Ketiga, kita sebagai pemimpin harus memiliki pemikiran yang positif gitu. Jadi kita tidak walaupun kita melihat tim kita itu kok seperti ini ya, itu harus kita kesampingkan. Yang penting kita bisa melihat bahwa setiap kekurangan dia pasti ada kelebihannya, seperti itu. Dan yang berikutnya, kalau berbicara itu kita harus selalu memotivasi karyawan kita atau tim kita gitu. Karena sekali-kali berikan pujian gitu, jangan hanya cuma ngomel, tapi ngomel pun ngomel yang positif ya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata sampah atau kata-kata kebun binatang gitu. Jadi harus memberikan semangat. Kemudian kita harus memiliki budaya 4F di perusahaan kita sebagai customer care. Itu adalah friendly. Boleh dibantu. Friendly first ya, artinya kita harus menyapa dulu. Kalau kita melihat ada orang yang lewat yang mukanya udah mengkerut gitu, nggak apa-apa. Kita sebagai pemimpin harus menyapa dulu. Halo, hai, apa kabar? Seperti itu. Selamat pagi, wan-an, ciao-an, gitu seperti itu kan. Terus yang kedua, friendly face, ya kita harus tersenyum. Karena tersenyum itu adalah salah satu ibadah. Seperti nama grup kami adalah grup ibadah, grup HH. HH itu atau tertawa itu adalah salah satu ibadah juga. Jadi
Dengan kita selalu senyum itu tanpa sadar kita juga olahraga yang membuat wajah kita awet muda, tidak ada kerutan gitu. Jadi nggak usah pakai krim-krim penguat wajah seperti itu ya. Kemudian kita harus memiliki friendly voice ya, artinya suara kita itu nggak harus lembut gitu. Halo Pak Saud, halo Pak Frankie, apa kabar? Nggak kayak gitu. Jadi kan selamat pagi Pak Saud, selamat pagi Pak Frankie. Jadi terus setiap kita memberikan satu pekerjaan kepada tim kita juga bukan dengan kata nada menyuruh gitu, tapi ada kata minta tolong gitu. Jadi friendly voice gitu ya kan, volume suaranya juga tidak tinggi tapi yang standar saja gitu. Dan yang berikutnya adalah friendly service gitu. Jadi kita sebagai pemimpin nggak harus dilayani, tetapi kita melayani, karena seperti agama saya percaya bahwa Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, seperti itu Kak. Itu yang harus kita lakukan, budaya yang di perusahaan yang saat ini mungkin ada beberapa yang sudah melakukannya, tapi masih banyak yang belum melakukannya. Jadi kita sepakat ya teman-teman ya, di GM Group kita harus melakukan 4 budaya, 4 customer care ini. Nah kemudian saya lagi nih. Ya, oke ya. Oke, tepuk tangan dong kamu buat Iya, dua. Baik, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan fuka? Fuka apa itu fuka? Ayo dengan cepat. Ayo fuka apa? Ayo coba fuka. Nama ya? Saya Eka dari kelompok. Nama Eka ya? Dari bagian GA. Ya, Eka. Dari kelompok Fuka. ikhlas saja ditambah. Ya. Jadi fuka itu pertama adalah volatility ya, itu situasi yang tidak stabil. Volatility ya? Iya. Untuk yang U-nya itu uncertainty ya. Uncertainty atau tidak pasti. Nah untuk C-nya itu complexity, yaitu situasi yang rumit dan banyak variabel yang saling terkait. Untuk yang A-nya itu ambigu, jadi nggak pasti. Nah, itu. Udah itu aja, terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah. Kemudian, tolong kasih ide dari materi ini apa yang mau diterapkan kepada tim. Silakan angkat tangan. Iya. Terima kasih Pak. Oke, izin berdiri dari kelompok 8. Jadi kelompok dari isi tepuk tangan dong buat kelompok ini. Nama siapa Pak? Nama Abdi Supra dari divisi marketing Sales Head GM Mobil di Jawa Tengah, di Yogyakarta. Ya, jadi ingat saja ya Pak ya, Pak Saud. Beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait apa ide yang akan kita terapkan dari hasil kita berdialog, tidak berdiskusi ya, kita berdialog dengan teman-teman grup di 8. Yang pertama, apa sih ide kita? Tentu hal yang paling mendasar adalah memperbaiki daripada komunikasi, baik komunikasi antar kita yang ada di bawah maupun komunikasi dengan yang di atas. Kita selalu mengedepankan yang namanya komunikasi berjenjang. Jadi baik dari BC, kemudian dari Sales, kemudian BUH, kemudian ke atasnya, termasuk departemen yang lain Pak. Ya, jadi komunikasi berjenjang ini menurut kami sangat penting, karena jangan sampai komunikasi akan terputus di satu level tertentu. Kemudian yang kedua, apa ide yang akan kita terapkan? Tentu memperbanyak gagasan Pak, gagasan yang selama ini mungkin tidak hanya dari manajemen saja dari atas, tetapi ide-ide itu digali dari bawah, sehingga dari growth yang paling bawah, tentu ide-ide itu akan diserap sehingga akan dikembalikan lagi menjadi sebuah policy atau kebijakan. Kemudian yang ketiga, tentu selama ini kebiasaan atau habit yang ada di GM Mobil sudah baik, akan kita pertahankan dan akan kita tingkatkan lagi. Sehingga kebiasaan atau habit yang ada selama ini akan kita tingkatkan terus untuk tentu sesuai dengan goal daripada GM Mobil. Itu hasil berdialog kita dari grup 8. Semangat grup 8. Terima kasih teman yang lain, barangkali masih ada kasih ide? Ya. Mantap. Oh iya, sudah punya. Kasih semangat dulu ya. Semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa.
ikhlas. Jadi saya jujur masih bermasalah dengan namanya pendelegasian. Tapi tadi dapat ada tuas, dan bagi saya sangat luar biasa. Ini ada ide tadi sempat diskus sama Bu Eka. Jadi saya coba akan buat sebuah PUAS dari 4 kuadran. Jadi kalau kita bisa delegasikan, kebanyakan cuma baik tangkep. Manusia lupa wajar. Tapi kalau kita tertulis, ditugaskan kepada siapa, tugasnya apa, kemudian ada ukuran suksesnya apa, kemudian ada aktivitasnya seperti apa, dan sistemnya apa. Dari situ nanti kita kembali, Pak. Contoh, saya kasih tugas kepada WK. WK, kalau jemput